Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Rafikawati, selaku Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA IT Ummul Qura Bogor. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PAI 1 Batch 3 Daljab tahun 2022 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 11 IPA 3 dengan materi fikih haji dan umroh. Oleh karena itu, saya mohon bimbingan bagi para dosen dan para penguji sekalian. Syukran jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah. Wassalamu ala Alhamdulillah, teman-teman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, Ustazah senang sekali bisa bertemu teman-teman kembali di kelas 11 IPA 3 ini. Gimana liburannya? Asik? Ada yang suka Korea? Pakai pelautur ya. Mudah-mudahan yang paling penting adalah teman-teman dalam keadaan sehat. Ya. Ustazah dan guru siapa yang tidak hadir? Mana ya? Sudah lihat juga kenapa? Ya, teman-teman yang sakit juga sakit. Belum ada kabar. Ara enggaknya Sabila. Mana apa juga? Ara sakit enggaknya. Sabila tidak sakit. Oh iya. Mudah-mudahan Allah. Yang lain semuanya sehat? Sudah senang? Sudah kenyang? Sudah saya belajar sama saya ya. Baik, teman-teman sekalian, silakan di periksa dulu, cek ada sampah nggak di kanan kirinya. Sudah cantik, sudah rapi. Baik, seperti biasa, supaya kegiatan kita hari ini berkah ya, dan ilmu yang diberikan juga bermanfaat, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa sekarang ke kelas? Cari doa. Apalagi pembelajaran pertama hari ini awalnya pembelajaran PAI ya. Silakan.
di awal ya, di awal semester ini insya Allah akan mulai materi yang baru. Tapi sebelumnya saya mau bercerita. Ini hari apa sih? Kita pasti mulainya selalu kebagian hari Jumat ya, Jumat. Semalam tuh beberapa hari yang lalu pada itu mungkin teman-teman di sini juga ada ya. Ada yang pernah bermimpi sesuatu yang tidak dilupakan? Ada nggak? Pasti ya, satu kisah di dalam mimpi pasti ada hal yang pernah kita ingat. Ada sampai sekarang itu saja masih ingat banget dan rasanya ingin mengulang mimpi itu lagi. Ada yang bisa nebak nggak? Saya itu mimpi satu ketika di satu tempat masjid yang besar gitu ya, melihat sosok manusia yang berjubah dan itu berada di Ka'bah. Dan itu saja seolah mau tawaf ya teman-teman ya, saja mau tawaf. Itu tuh ya Allah, itu tuh di mimpi gitu ya, mimpi ketika saja menuju Ka'bah itu tuh langsung terbuka dan saja berhadapan dengan, tapi sayangnya beliau tidak menghadap pertama. Tapi masya Allah beliau itu bercahaya sekali dan terus sana kalau ingat itu tuh benar-benar kayak nangis gitu ya. Dan itu masya Allah. Jadi satu kenangan indah di mimpi itu yang membuat pengen kesana lagi. Ada teman-teman di sini yang sudah pernah umrah ke haji? Boleh punya tangan? Ada yang sudah berkali-kali mungkin? Cantikkan sudah? Belum? Pak? Mungkin tidak. Jadi teman-teman sekalian, satu mimpi itu yang membuat saya itu bukan hanya sekedar rindu, tapi juga merasakan betapa makna besarnya Allah gitu ya, menciptakan sosok manusia yang, dan kebetulan tempatnya di Ka'bah tuh di mana sih? Di mana? Masjidil Haram tuh di mana Michael? Di Makkah tuh. Jadi insya Allah, siapa yang mau ke sana? Kalau kau pengen tahu, siapa yang mau ke sana? Jadi kalau misalnya pasti ya nggak ada orang yang nggak mau ke sana. Tapi sekali lagi banyak orang yang punya uang, punya harta, tapi belum sempat ke sana. Kenapa kira-kira? Karena belum ada panggilan. Nah baik teman-teman, jadi untuk hari ini insya Allah kita akan belajar tentang fikih haji. Mungkin ini sudah pernah ya belajar di sanawiyah atau di SMP. Tapi kenapa ini diulang kembali menjadi materi yang esensi di SMA khususnya? Karena teman-teman sudah SMA sudah dianggap sudah cukup baligh ya. Teman-teman itu harus bisa melaksanakan hukumnya, syaratnya dengan baik. Jadi nggak ada lagi yang cuma ikut-ikut nempel sama mama, nempel sama papa gitu. Tapi teman-teman itu bisa melaksanakan syarat hukum haji atau umroh dengan baik ya. Nah dari pertemuan kita hari ini teman-teman diharapkan bisa yang pertama mengimani dan menghayati ibadah haji dan umroh, terlihat ya. Kemudian kalau dari sisi sikap, jujur ya. Aku mah udah sa'i padahal belum misalnya gitu ya. Sabar banget ya. Ketika kita melaksanakan ibadah runtutan itu tuh harus sabar. Nanti saja coba sedikit membahas ya betapa maka dahsyatnya Allah menunjukkan segala kebesarannya tentang apa yang kita perbuat sebelum Masjidil Haram. Dan itu dibuktikan sekali ya, dan bersih ya. Gak mungkin kita melaksanakan ibadah dalam keadaan. Kemudian diharapkan teman-teman bisa menganalisis pelaksanaan ibadah haji dan umroh dan menjanjikan ketentuan ibadah haji dan umroh. Berharap sih kita bisa praktek ya. Mau nggak praktek? Bikin cabang-cabangan dulu ya. Ya mereka pengennya prakteknya langsung ya. Ya nanti kita siap nabung dulu ya. Jadi teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini harapan teman-teman bisa mempraktekkan dari sisi spiritual, sosialnya, akhlaknya, keimanan kita bertambah ya. Kemudian dari sisi pengetahuan, misalnya nanti bakal ngecek ya siapa yang hafal untuk haji pasti ada aja yang hafal ya. Kemudian dari keterampilannya kita bisa menyajikan, menjelaskan, mempraktekkan ketentuan haji dan umroh ya. Baik teman-teman sekalian, kenapa sih kita harus melaksanakan
ibadah haji dan umroh. Itu rukun iman atau Islam ya? Rukun apa? Islam. Rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam ya? Baik. Sebelum Ustazah paparkan lebih jauh, ini seperti biasa kita belajar dulu ya teman-teman ya. Silakan suaranya jelas sampai belakang. Makna haji dan umroh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada satu sebanding. Aku penuhi panggilanmu. Ada yang mau teman-teman tanyakan terlebih dahulu sebelum Ustazah lanjut ke pembahasan? Ada? Boleh saja. Oh iya, Haura. Silakan Haura. Jadi sudah saya ingin bertanya. Jadi Ustazah awalnya disebutkan bahwa kalau kita sedang melakukan ibadah haji atau umroh pasti ada rukun-rukun yang harus dilakukan. Nah di sini Ustazah kalau misalnya bagi orang yang sudah melakukan manasik haji itu masih banyak nggak sih Ustazah yang masih melakukan kesalahan dari rukun-rukun ibadah dari ibadah haji atau umroh? Oh, oke. Terima kasih banyak Haura ya atas pertanyaannya. Timurnya luar biasa ya. Tepuk satu. Iya, hawa-hawanya sudah hawa-hawa seperti ini. Baik teman-teman, Ustazah terlebih dahulu mulai dulu ya. Baik, sebelum Ustazah mulai, silakan berada pada tempat terlebih dahulu. Begini deh, satu begini. Kalau yang tek-tek, kalau saya sebut tek-tek, maka sosok harusnya ini gambar apa? Gambar apa? Ka'bah. Dari zaman periode sebelumnya, kemudian berkembang sampai sudah berkembang lebih maju dan sampai sekarang, masya Allah, perkembangannya luar biasa. Ya, kalau kita lihat apalagi zamannya zaman Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam itu masih sebatas fondasi aja. Ya, kemudian beliau jadikan rumah ini sebagai Baitullah. Dan sampai saat ini inilah yang menjadikan kita sebagai apa? Kiblat kita, kiblat muslim. Banyak sekali cara orang-orang kafir untuk menghancurkan Ka'bah, ya, tapi tidak pernah berhasil. Nah, teman-teman, Ustazah tadi menampilkan sedikit ini ya, kejadian-kejadian aneh di Masjidil Haram. Ini tapi Ustazah tidak menampilkan videonya ya, tapi sekilas balik lagi tadi ke niat kita ya. Naik haji pakai uang haram, ada kejadian mengerikan. Kemudian wanita ini tiba-tiba 10 tahun hilang di Mekah, saat umrah ditemukan lagi. Ini kayak apa sih? Perpindahan apa? Ada yang mau kayak gitu? Ada mau. Sebenarnya apa sih ini? Masakan udah pada gede gitu ya. Kemudian kejadian anehnya apa lagi ya? Kalau teman-teman pernah lihat waktu itu sempat viral ya, yang di Mekah itu seperti kayak mau ada rudal, ada yang video kan, tapi dia muncul di atas sebelum sampai tiba di Mekah. Nah itu teman-teman kejadian-kejadian aneh yang masya Allah yang menakjubkan ya. Ada lagi dukun pergi umroh, coba dukun pergi umroh. Ada yang wanita menjadi gila saat haji, dan banyak sekali kejadian-kejadian aneh lainnya yang kembali lagi kepada niat si ular. Teman-teman, kalau ada yang mohon maaf misalnya punya uang banyak, saya mau beli emas di Mekah aja, bagus. Maaf,
ada yang hilang, berapa juta uangnya. Jadi segala sesuatu itu Allah yang paling tahu gitu. Kamu tuh kesini tuh mau apa, mau ibadah atau tidak. Tapi bukan berarti kita takut sih, saya nggak mau umroh deh, saya nggak mau haji deh, karena saya khawatir Allah membalas perlakuan apa yang kita lakukan sebelum kita sepakat. Ya, baik teman-teman sekalian, sedikit yang kita berulas nanti sebelum teman-teman pada melanjutkan kelompok ya. Baik, yang pertama haji. Baik, tadi satu sempat menanya dulu, apa bedanya haji dan umrah? Apa nih Pak? Boleh yang nanya soal ini? Kalau umroh bisa dilakukan kapan aja. Oke. Kalau haji juga Musim haji. Ya. bisa. Beda ya. Oke, good. Gak apa-apa nih. Ada lagi apa perbedaan haji dan umrah? Terima kasih nih Pak. Yang lain? Dong ya. Beda di rukun. Beda di rukun. Oke, tadi sebenarnya di video itu sudah menyampaikan apa beda rukunnya tadi. Kalau di umrah nggak ada apa? Oke, untuk Terus yang mabit ya bermalam ya di mana? di Arafah. Mabit bermalam di Mina. Mina dan Nabi Pak. Kalau Arafah itu tempat. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Bagaimana hukumnya haji bagi wanita yang sudah haid atau berhalangan? Ada yang pernah gimana? Tapi udah selesai ibunya mereka. Gimana? Maksudnya haid itu lepas di Madinah udah. Oh, jadi udah selesai tawaf tadi dan seterusnya di Mekah ya. Terus kamu ibadah di Madinahnya gitu? Oke, karena udah aman ya di Mekahnya aman. Ada lagi yang oke, Neta. Kamu pas lagi di Mekah di mana? Oh, ambil mikornya. Terus ibadah yang lainnya tetap bisa. Baik. Hanya satu yang dilarang wanita pada saat di Mekah dia haji atau umrah pada saat dia haid. Apa yang nggak boleh dilakukan? Dia nggak boleh. Dia harus menunggu sampai masa suci. Dan besok udah hari terakhir, belum sempat kalah, gimana itu ya? Makanya teman-teman ini tips ya. Jadi bagi teman-teman yang mau umroh ataupun haji, ketika dan itu berdekatan sama periode dokter dan beberapa ahli itu memperbolehkan. Kita itu sekarang ada semacam pil apa namanya? Pil penunda masa nah itu diperbolehkan karena dengan catatan dikhawatirkan pada saat kita berada di sana itu masuk masa periode kita kan itu umroh atau haji dengan kesempatan yang cukup susah ya, terbilang susah. Katakan kalaupun umroh 30 juta, 40 juta gitu ya, bagi orang yang berkeuangan banyak mungkin nggak masalah, cuma jalan-jalan aja karena dia sedang haid. Tapi kan bagi orang yang berkesempatan itu daftarnya susah, uangnya harus cukup banyak, itu diperbolehkan ya. Jadi kan ingat ya kalau mau jalan-jalan gitu, bukan jalan-jalan yang lain biar aku nggak sholat, jalan-jalan nggak boleh begitu, niatnya tidak seperti itu. Diperbolehkan bagi yang memang dia khawatir untuk ini teman-teman berkelompok ya, kita akan menggunakan teman-teman dengan kelompok kami ya. Silakan dibuka handphonenya sebaik untuk mengakses internet dan informasi. Teman-teman bisa membuka modulnya ya di Google Drive, kemudian di PowerPoint dan tadi ya video pembelajaran sudah bisa diaktifkan. Silakan teman-teman kelompok satu mau di mana? Silakan ada tempat di kelas 1, di lorong 1 dan di lobi bisa. Kalau ketentuan dan mirip-mirip dengan syarat tadi. Pada hari ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi. Yang pertama itu ada definisi dan dalil
Nah, terus ada dalil dari hajinya itu ada di surat Al-Imran ayat 97 dan hadis Arba'in ketiga. Lanjut, ada syarat dan ketentuan haji. Nah, syarat dan ketentuan haji itu yang pertama itu Islam, yang kedua itu berakal, yang ketiga itu balik, 4 mampu, 5 merdeka, yang keenam itu adanya mahram. Nah, terus yang terakhir itu ada hikmah. Hikmahnya itu membersihkan jiwa dari pengaruh dosa. Terus yang kedua itu menambah keimanan. Yang ketiga menjawab panggilan Allah. Yang keempat memenuhi hukum Islam. Dan yang terakhir itu ada belajar sabar dalam beribadah. Lanjut akan dilanjutkan oleh Raweh. Selanjutnya ada tentang umroh. Jadi untuk definisi umroh secara bahasa, umroh itu adalah berkunjung atau ziarah. Secara istilah, umroh adalah ziarah ke Baitullah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Dalilnya ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 158. Dan untuk syarat dan ketentuan umroh, yang pertama itu Islam, berakal, balik, mampu, merdeka, dan adanya mahram. Jadi mirip sama syarat dan ketentuan haji. Dan untuk hikmahnya ada yang pertama itu mendapat ampunan dosa dan juga balasan surga. Kemudian menyambut seruan Nabi, menjalin silaturahmi antar umat muslim dan juga menyebarkan ilmu. Oke, baik, kita kelas dulu untuk kelompok 1. Baik teman-teman, silakan ada yang mau ditanyakan? Itu kan ada. Siapa nama dari kelompok berapa? Perkenalkan, aku Nadia dari kelompok 3. Aku mau nanya, itu kan hikmahnya ada banyak. Kalau menurut kalian hikmah yang paling utama tuh yang mana? Mana yang paling utama? Mungkin kalau menurut kita ya dari haji dan umroh, karena keduanya ini kan adalah ibadah yang mengajukan umat muslim itu untuk berangkat ke Mekah, ke Madinah bersama jamaah-jamaah yang lain. Jadi mungkin hikmah yang utama salah satunya adalah menjalin tali silaturahmi, terus juga menyambut seruan Nabi karena melakukan apa yang dilakukan Nabi Muhammad pada zamannya, dan juga tentunya menjawab panggilan Teman? Baik, jadinya ada syarat, rukun, definisi, dalil ya. Dan itu ada berapa loh dalil haji? Karena hadis berapa? Hadis Arba'in kan? Baik, teman-teman, sebelum nanti saya berikan LKPD mandiri, saya mau teman-teman nanti menyimpulkan materi. Tapi sebelumnya saya memberikan teman-teman LKPD individu terlebih dahulu. Nanti setelah teman-teman mengumpulkan LKPD individu, kita akan closing. Silakan Bu. Baik teman-teman, jika sudah mengerjakan nanti bisa dikumpulkan ya. Ya, selesai. Silakan dikumpulkan LKPD. Nanti berikutnya teman-teman kita kumpulkan. Oke, baik teman-teman sekalian, terima kasih banyak teman-teman sudah bekerjasama untuk hari ini. LKPD-nya juga sudah dikumpulkan. Baik, kita sebelum itu kita referensi terlebih dahulu. Kita minta ada teman-teman yang menyimpulkan terlebih dahulu ya hasil pertemuan pertama kita hari ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan materinya. Silakan, ada yang mau memberikan kesimpulan? Ya, Ira, silakan Ira. Yang itu silakan Ira. Baik, berkunjung ya. Iya. Oke, baik, terima kasih Kira.
rumahnya. Nah, sangat diharapkan teman-teman, walaupun kita belum berkesempatan berkunjung ke Baitullah sendiri, tapi harapannya kita bisa memantaskan diri kita, ya, memantaskan diri kita sebelum menghadap ke Allah, ketemu Allah di rumah Allah. Jadi pulang sebelum berangkat kita perbaiki akhlak kita, ketemu di sana, kemudian sepulangnya juga harus memperbaiki. Tidak heran ya, banyak artis-artis pulang lagi umroh malah tambah bahan ya. Itu berarti belum berdampak, belum memberikan dampak. Baik teman-teman, di depan ini ya ada atau untuk refleksi. Saya berikan webinar kepada teman-teman. Kalau tadi sudah diwajibkan 2 orang memberikan kesimpulan, silakan teman-teman memberikan refleksi dari teman-teman kita. Bisa dalam bentuk hal yang lain. Saya merasakan apa, saya ingin berdoa Allah, saya ingin berdoa kepada Allah di sana. Silakan teman-teman boleh memberikan mau berusaha mencari jodoh yang baik. Ada nggak apa-apa. Serang-serang ya. Saya izin bacakan kasih 2 ya, yang lain boleh menyusul ya. Saya jadi ingin bisa pergi haji bersama orang yang saya sayangi. Semoga bisa bersama anak-anak dan suami. Semoga ibadahnya sah dan diterima. Amin. Oke. Mana lagi yang betul ya? Jadi lebih tahu hal-hal apa saja yang diharamkan ketika umroh dan haji tadi ya, dari soal ya yang diharamkan ya. Dan semoga saya bisa melaksanakan ibadah tersebut. Oke. Saya ingin pergi umroh apalagi pada bulan Ramadan. Kebanyakan kita umroh di bulan Ramadan agak sulit ya. Ini kita oke, baik teman-teman, insya Allah nanti teman-teman bisa baca masing-masing refleksi jawaban teman-teman semuanya. Semangat, yeay. Oh, ini gambarnya apa sih? Oh iya, baik teman-teman sekalian, terima kasih atas refleksi yang teman-teman berikan. Cukup menyenangkan, semoga juga merasa ingin mengajar teman-teman semua pada kerjasamanya. Jangan lupa untuk pertemuan pekan depan, saya memberikan pilihan. Teman-teman membuat poster atau kita akan praktek. Kita ini pembelajaran kita dengan sama-sama membelajarkan adalah istighfar. Barangkali kita banyak kesalahan, misalkan dan kita dan doa kita